Bab 66, Situasi putus asa. King Kong benar-benar marah, dengan paksa menjungkir balikkan babi hutan yang sebesar kendaraan lapis baja itu. Pertama, dia diganggu oleh 2 ekor sapi, dan sekarang seekor babi menginjak-injaknya, mengendusnya tanpa henti. Dia sangat marah, amarahnya mencapai puncaknya, dan dia menahan babi hutan besar itu dengan kuat. "Apa yang kau lakukan?" mengganggu seekor babi. Sebuah suara yang sangat sarkastik terdengar, sangat tidak ramah, dan itu terdengar tidak pantas. King Kong kesal. Dia telah menaklukkan seekor babi, dan orang-orang bergosip tentangnya. Itu sangat menjijikkan. Dia menoleh dengan aura membunuh, dan hidungnya hampir mengerut karena marah. Itu adalah seekor burung, semuanya hijau, mengejeknya. Burung itu tampak seperti burung beo, telah memakan buah misterius dan mengalami mutasi. Burung itu menatap King Kong dan berkata, "Apa, mencoba menjadi bajingan?" Perilaku itu membuat King Kong marah, dan dia ingin mencekiknya. King Kong mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke udara. Burung beo hijau itu, ketakutan, mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, suaranya yang keras berteriak, "Ada yang kurang ajar, menindas babi." Wajah King Kong memerah padam, bulu kuduknya berdiri. Untungnya, tidak ada orang di dekatnya yang memperhatikan, semua orang sibuk melawan binatang buas. Namun, beberapa orang yang membawa peralatan kamera bergegas lewat tidak jauh dari sana, bergegas dengan gegabah melewati pegunungan. King Kong melirik mereka, tidak melihat sesuatu yang salah, dan menghela napas lega. Dia melompat ke langit seperti binatang buas, mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke arah burung beo itu. "Membunuh burung untuk membungkamnya," teriak burung beo hijau itu, mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ke hutan, tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Wajah King Kong sehitam dasar panci, mendidih karena amarah. Roar! Babi hutan itu sudah melompat berdiri, asap putih mengepul dari dengusannya. Itu adalah salah satu pemimpin binatang buas, memiliki kekuatan yang luar biasa, ia telah lengah dan berhasil dilumpuhkan. Boom! Dengan amarah yang meluap, ia menyerbu ke depan, taringnya yang sepanjang 1 meter seperti 2 pedang berkilauan, mengarah ke kepala King Kong. Babi hutan ini sebesar kendaraan lapis baja, begitu ia mulai berlari, tanah bergetar, dan banyak makhluk gaib di sekitarnya pucat pasi ketakutan, bergegas melarikan diri. King Kong, dipenuhi niat membunuh, berbenturan langsung dengannya. Bang! 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 Benturan keras itu bergema di pegunungan, manusia dan binatang buas, seperti 2 monster, berbenturan, menghancurkan bebatuan dan mematahkan pepohonan, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Babi hutan itu sangat ganas, menyemburkan asap putih dari mulut dan lubang hidungnya, taringnya tajam, tetapi King Kong berhasil menangkis beberapa serangannya. Gedebuk! Sebuah kendaraan lapis baja yang sedang menembak dihantam oleh kepalanya, terbelah 2 dengan raungan yang memekakkan telinga, membuat semua orang merinding. Babi hutan itu mengamuk, dalam prosesnya, setidaknya selusin makhluk gaib mati di bawah taringnya, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Pada saat itu, seorang pria aneh tertusuk taringnya yang sepanjang 1 meter, mencuat dari dadanya, berlumuran darah, pemandangan yang mengerikan. "Kau menantang maut!" King Kong meraung marah. Dia mengambil kembali pedang Budanya yang hilang, dan, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas, menyerbu ke arah babi hutan itu, bertekad untuk membunuhnya.
Pukulan tinjunya kuat, tetapi kulit babi hutan itu tebal dan kekuatannya luar biasa, membuatnya sulit untuk dibunuh. King Kong menggunakan pedang Budanya, cahayanya yang berkilauan menerangi hutan. Pasir dan batu beterbangan, babi hutan itu meraung, menjadi semakin ganas. Akhirnya, King Kong berhasil melompat dan menebas leher babi hutan itu dengan pedang Budanya. Sebuah kepala besar terlepas, menyemburkan darah kemana-mana. Pemimpin babi hutan itu mati, mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Kemenangan ini memengaruhi binatang-binatang di sekitarnya, menyebabkan keributan dan kegelisahan. Kematian seorang pemimpin yang kuat telah membuat mereka gelisah. Semangat para pria aneh itu melonjak, kepercayaan diri mereka meningkat, dan mereka mengikuti King Kong, menyerbu maju bersama-sama. Bunuh! King Kong meraung, menyerbu gerombolan binatang buas aneh, mengacungkan pedang Budanya dan melepaskan pembantaian berdarah. Darah berceceran di mana-mana. Dia sangat berani dan tak terhentikan, langsung membunuh 5 atau 6 binatang buas. Namun, masalah muncul. Seekor ular hijau raksasa, setebal ember, muncul, menunggangi angin dan mematahkan semua tumbuh-tumbuhan. Dimanapun ia lewat, banyak makhluk aneh dicekik sampai mati, kematian mereka mengerikan. Setelah melilit, tulang mereka hancur, kekuatan mencekiknya sangat besar. Ia dapat dengan mudah mencekik bahkan seekor gajah raksasa, apalagi manusia. King Kong berbenturan dengannya, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya, memercikkan darah ular, tetapi dia tidak memutus tubuhnya. Sebaliknya, dia sendiri yang terkena. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tangguh, dia pasti sudah mati. Belum lama ini, bahkan sebuah helikopter pun terbelah menjadi 2 oleh ular hijau yang sama ini. Keduanya bergulat, terkunci dalam pertempuran sengit. Di sisi lain, dewa bersayap perak juga bergerak. Meskipun terluka, kekuatan tempurnya tetap menakutkan. Dengan kepakan sayapnya, ia menjadi seperti pedang surgawi yang tak terkalahkan, membelah beberapa binatang aneh menjadi 2. Darah mewarnai hutan menjadi merah. Semangat makhluk-makhluk aneh itu melambung tinggi, teriakan perang mereka mengguncang langit saat mereka menerobos keluar punggungan ular putih. Namun, dewa bersayap perak segera menghadapi masalah. Seekor monyet menyerangnya, tampaknya hanya setinggi sedikit lebih dari 1 meter, tetapi bulu emasnya bersinar terang, kebal terhadap pedang dan pisau. Sayap peraknya berbenturan dengan cakar monyet, percikan api beterbangan, tetapi ia tidak dapat memotongnya. Monyet itu sangat cepat, bergerak seperti kilat emas. Dewa bersayap perak terjerat dengannya, dan akhirnya, monyet itu mencengkeram bahunya, menyebabkan darah menyembur keluar, melukainya dengan parah. Namun, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggorok leher monyet emas tersebut. Bang! Monyet itu mati, jatuh ke dalam genangan darah. Dewa bersayap perak terhuyung mundur, jelas tidak seganas sebelumnya, ia terluka parah. Serangan makhluk-makhluk aneh itu terhenti, binatang-binatang itu terlalu ganas. 6 atau 7 pemimpin mereka bukanlah tandingan Vajra dan dewa bersayap perak, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Chu Feng juga bergerak. Ia tidak menembakkan panah secara sembarangan, tetapi malah mencari para pemimpin binatang buas. Makhluk-makhluk ini menimbulkan ancaman yang terlalu besar, melenyapkan mereka adalah metode yang paling efektif. Wosh!
Ia mengarahkan pandangannya pada ular hijau yang terjerat dengan vajra, menarik busur besarnya, dan menembakkan panah. Suaranya memekakkan telinga, busur listrik menyambar langit, dan kekuatannya sangat besar. Ular hijau besar itu sangat lincah, melesat menjauh dari kepala dan menghindari pukulan fatal. Namun, ular itu tidak bisa menghindari panah kedua, yang menembus tubuhnya dengan bunyi gedebuk, menciptakan lubang berdarah. Bagus! Vajra meraung, melompat dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Ular itu terguling, dan dengan bunyi gedebuk, sebagian besar tubuhnya terputus. Ia meraung, membawa hembusan angin, dan menyerbu ke kejauhan. Bahkan dengan luka parah dan tubuh yang terputus, ia masih berhasil melarikan diri. Ini adalah pukulan besar bagi gerombolan binatang buas, bahkan pemimpin mereka yang paling kuat pun terluka dan melarikan diri, membuat mereka agak panik. Raungan. Namun, beberapa pemimpin tetap tinggal, meraung untuk meredakan kekacauan dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan serangan sengit mereka. Meskipun jumlah manusia super melebihi jumlah binatang buas di pegunungan Taihang, kemampuan tempur mereka lebih rendah seringkali, bahkan beberapa manusia super yang menyerang bersama-sama pun tidak dapat membunuh seekor binatang buas. Sering terlihat seekor binatang buas mengamuk, mencabik-cabik 6 atau 7 manusia super, meninggalkan tanah berlumuran darah. Ini terutama karena binatang-binatang itu liar, awalnya hidup dalam kondisi keras pegunungan, beradaptasi dengan hukum rimba bahkan sebelum mutasi mereka. Manusia super, di sisi lain, adalah manusia yang berevolusi, belum pernah menyaksikan pertumpahan darah seperti itu. Mereka telah menjalani kehidupan yang damai di masa lalu, dan bahkan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka kekurangan kekejaman yang dibutuhkan untuk pertempuran sesungguhnya. Terlepas dari jumlah mereka, manusia super berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, menderita kerugian yang semakin besar. *desis. Chu Feng menembakkan busurnya berulang kali, hampir satu anak panah per binatang buas, membunuh satu demi satu, meninggalkan jejak darah. Karena tidak dapat menemukan pemimpin binatang buas itu, dia mulai menyerang binatang buas yang tersisa. Dengan lebih dari selusin binatang buas yang mati, tekanan pada manusia super di dekatnya sangat berkurang. Tiba-tiba, Chu Feng merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya, indranya memperingatkannya. Dia menerjang ke depan, cahaya perak melintas di dekat kepalanya, diikuti oleh suara dentuman keras saat sebuah pohon besar di kejauhan patah menjadi dua. Itu adalah burung pelatuk, panjangnya hanya sedikit lebih dari 1 kaki, seluruh tubuhnya berkilauan perak, seolah-olah terbuat dari logam, paruhnya tak dapat dihancurkan. Burung itu hampir menembus tengkorak Chu Feng. Ini juga seekor pemimpin, bertubuh kecil tetapi sangat kuat, sebelumnya ia telah menghancurkan sebuah helikopter, dan bahkan baja pun tidak dapat menghentikannya. Aku akan melindungimu, tembak dia. Seorang wanita berpakaian dan bercelana putih muncul, dengan sepasang sayap bercahaya di punggungnya, memancarkan cahaya seputih salju. Dia sangat bersih, dan senyum tipisnya sangat manis. Harimau putih, Jiang Luoshen juga muncul, menunjukkan keterkejutannya. Chu Feng terksenjing. Wanita yang telah disergap oleh lembu kuning dan memakan sate dombanya sebenarnya adalah harimau putih yang legendaris. Jiang Luoshen tersenyum menawan dan berkata, "Saudari harimau putih, Lu Xiyun." Jelas, dia berbicara dengan desahan berat,
sengaja menggodanya. Chu Feng mengerti, bagaimana mungkin seorang wanita cantik bersayap seputih salju adalah harimau putih. Tapi, namanya Lu Xiyun. Chu Feng mengerti. Wanita berbaju putih itu tidak mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, mungkin karena identitasnya yang sensitif dan keengganannya untuk mengungkapkan nama aslinya kepada orang asing. Dia tidak membuang waktu, terus menembakkan busurnya dan membunuh binatang-binatang aneh itu, lalu maju menyerang. Dengan Lu Xiyun yang melindunginya, dia merasa jauh lebih tenang. Burung pelatuk itu berhati-hati dan tidak menyerang lagi. Lu Xiyun, rencana cadangan apa yang kau punya? Jangan ragu, mari kita bergabung dan berjuang untuk keluar, kata Jiang Luoshan. Dia cerdik, mengetahui bahwa harimau putih menyimpan dendam terhadap makhluk surgawi, dan bahwa saudara perempuannya berani muncul dengan pasukan kecil, jadi dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Percuma, kita tidak bisa menghadapi ular putih itu. Lu Xiyun menggelengkan kepalanya, sayapnya memancarkan cahaya seputih salju. Muda dan energi, dia bisa terbang, yang tentu saja memberinya keuntungan, tetapi banyak burung aneh berputar-putar di sekitarnya, dan siapapun yang berani terbang ke langit akan menghadapi serangan sengit. Karena itu, dia datang ke Chu Feng, berharap meminjam kekuatannya untuk membunuh burung-burung aneh itu. Kalau begitu tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bergabung dan maju bersama, berharap ular putih raksasa itu tidak akan kembali secepat ini, kata Jiang Luoshan. Pada saat ini, makhluk-makhluk luar biasa itu bertarung mati-matian, bergabung untuk maju, berharap bisa melarikan diri sebelum ular putih itu kembali. Boom! Sesuatu yang mengerikan terjadi, ular putih itu kembali. Tubuhnya yang panjangnya puluhan meter melayang di udara, menatap dingin ke arah semua orang. Selesai. Kerumunan menjadi pucat, merasa terjebak dalam situasi tanpa harapan, kemungkinan besar tidak akan selamat. Bab 67, Keabadian. Ular putih itu tiba, mengamati semua makhluk gaib di bawahnya. Ukurannya sangat besar, lebih dari 2 meter diameternya, melingkar menjadi gunung ular seputih salju, pemandangan yang menakutkan. Hutan berbau darah, banyak makhluk gaib tergeletak mati, beberapa dicabik-cabik oleh binatang buas yang ganas, yang lain tengkoraknya terkoyak oleh burung-burung pemakan bangkai, pemandangan yang mengerikan. Tanah dipenuhi bangkai banyak binatang buas, termasuk pemimpin mereka, babi hutan yang lebih besar dari kendaraan lapis baja, dan monyet berbulu emas. Dalam waktu singkat, setidaknya 800 makhluk gaib telah binasa, sementara kurang dari 100 binatang buas yang mati, kontras yang mencolok. Sekarang setelah ular putih itu kembali, makhluk gaib hampir putus asa. Chu Feng khawatir tentang lembu kuning, yang telah dibawa pergi oleh lembu hitam. Apa yang terjadi padanya? Bisakah ia melarikan diri dengan selamat? Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Ular putih raksasa ini mungkin telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuatnya. Lembu hitam bukanlah tandingannya. Raja Gunung Taihang, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami tidak tahu ini adalah wilayah Anda. Mohon maafkan kami, kata Lin Wei, kakinya yang panjang dan lurus bergerak perlahan menembus hutan saat ia mendekati ular putih itu. Biasanya ia bersikap dingin dan acuh tak acuh, tetapi sekarang ia melunakkan sikapnya, senyum tipis menerangi wajah cantiknya, mempesona banyak makhluk gaib. Ular putih itu menundukkan kepalanya, menatapnya, matanya masih sedingin es.
Makhluk-makhluk gaib itu tercengang. Di saat yang menakutkan ini, Lin Wei memiliki keberanian yang luar biasa, berani berbicara kepada ular putih itu, sungguh luar biasa. Angin bertiup, mengangkat rambut panjangnya, wajahnya yang lembut menunjukkan ketulusan, matanya yang indah tenang dan tanpa rasa takut. Namun, ia tampak agak rapuh. Awalnya, ia memiliki sosok yang sangat baik, tinggi 170 cm dan proporsinya sempurna, tetapi dibandingkan dengan ular putih yang besar itu, ia tampak tidak berarti. Raja Gunung Taihang, mohon maafkan kekasaran kami. Jiang Luo juga angkat bicara, dengan lembut, sebenarnya ingin bernegosiasi untuk mendapatkan kompensasi dari ular putih itu. Di saat yang menegangkan ini, bahkan Dewi Negara pun menunjukkan keberanian yang luar biasa, membuat banyak manusia super pria merasa malu. Pada saat terakhir, dua wanita melangkah maju. Desis, ular hijau besar muncul, menjulurkan lidahnya, melayang di atas angin. Setengah tubuhnya terputus, tatapannya dipenuhi kebencian saat menatap Jin Gang, yang juga mencari Chu Feng. Melihat kondisinya yang menyedihkan, mata besar ular putih itu menjadi dingin, mengamati semua manusia super. Kulit kepala semua orang merinding, mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Niat membunuh ular putih itu meningkat, dan banyak yang merasa seolah-olah mereka akan membeku, tubuh mereka kaku. Ular hijau besar itu mendesis, seolah mengumumkan situasi. Manusia, dengan sifat kalian, kalian pasti akan pergi ke pegunungan Taihang untuk melawan binatang buas cepat atau lambat. Daripada itu, biarkan aku membunuh kalian sampai kalian merasakan sakitnya. Kata ular putih itu, suaranya indah namun dingin, jelas bergema di pegunungan dan hutan. Ia telah memutuskan untuk menyerang. Jelas, pertempuran ini tak terhindarkan, ia telah lama merencanakan ini, mengamati manusia untuk waktu yang lama guna melatih pasukannya. Boom! Tubuh ular raksasa itu bergerak, menukik ke bawah, menembus kecepatan suara, membawa aura yang menakutkan, seperti sungai perak panjang yang mengalir deras. Lin Wei dan Jiang Luoshen bereaksi cepat, meskipun postur tubuh mereka sangat bagus, gerakan mereka sangat lincah, menelusu. Dari lintasan yang anggun saat mereka berputar dan bergegas ke kedua sisi. Boom! Saat tubuh ular putih raksasa itu jatuh, puluhan orang tewas, satu serangan saja menyebabkan korban yang mengerikan. Tubuhnya lebih keras dari besi murni, siapa yang bisa menahan serangan seperti itu? Binatang-binatang aneh itu gemetar dan mundur dengan panik, meninggalkan medan perang untuk ular putih itu. Gemuruh, ular putih itu berenang, tubuhnya yang besar melingkar, seperti bencana, gunung-gunung runtuh, bukit-bukit terbelah, dan tubuh ular putih salju sepanjang ratusan meter itu menyapu semua yang ada di jalannya. Batu-batu besar beterbangan, pohon-pohon purba patah, dan bukit-bukit kecil ambruk. Rasanya seperti akhir dunia. Ah! Serangkaian jeritan bergema, satu demi satu, dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus orang tewas. Beberapa individu luar biasa dapat terbang, melayang ke langit. Tetapi saat ular putih itu membuka mulutnya, ia menyemburkan semburan cahaya perak, mencabik-cabik mereka dan membunuh mereka seketika. Bertarunglah sampai mati, teriak seseorang, karena melarikan diri tidak mungkin. Mereka yang selamat tentu saja luar biasa. Salah satu individu luar biasa itu berubah menjadi raksasa api,
menerjang ke depan dan mengubah bebatuan menjadi lava, seorang master sejati. Sayangnya, napas ular putih itu langsung membekukannya, lalu meledakkannya berkeping-keping. Bertahanlah. Murid-murid Sakyamuni ada di dekat sini, hampir sampai. Teriak lelaki tua dari Gen Bodhi, melawan ular putih itu dengan sekuat tenaga. Semua orang terkejut. Kekuatan bertarung lelaki tua ini sangat menakutkan. Tangannya membentuk segel singa, tinjunya melepaskan kekuatan yang mengerikan, mengeluarkan raungan singa. Bebatuan di sekitarnya hancur. Ini adalah seorang master yang tidak kalah hebatnya dari Vajra dan Dewa bersayap perak, sebanding dengan 4 individu luar biasa di puncak piramida. Bang! Tanda seru. Bang! Bang! Segel singa yang dibentuknya berulang kali menghantam tubuh ular putih itu, cukup untuk menghancurkan batu-batu besar seberat puluhan ribu pon, namun tidak berpengaruh. Ular putih itu menatapnya, lalu mengayunkan tubuhnya, membuat lelaki tua itu terlempar dengan keras, menabrak lereng gunung, mulutnya penuh darah. Aku akan melawanmu sampai mati. Vajra meraung, bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu, menunjukkan nafsu darahnya. Dia tidak memegang pedang Buddha, tetapi membawa alu penakluk iblis. Alu ini kecil, hanya sepanjang 1 kaki, menyerupai benda yang dipersembahkan di altar kuil, bukan senjata sungguhan. Tapi sekarang, alu ini bersinar, berubah dari kesederhanaannya yang kuno menjadi kilau kristal. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, ia meledak di udara, sangat dahsyat. Boom! Alu itu menghantam ular putih, percikan api beterbangan, hanya menyebabkan tubuhnya sedikit bergetar, tanpa mematahkannya atau mengeluarkan darah. Ular putih itu bergerak, tubuhnya yang besar langsung menghancurkan Vajra, hampir menelannya di bawahnya, pemandangan itu mengerikan. Akhirnya, King Kong berhasil melepaskan diri dari tubuh ular itu, mulutnya penuh darah, tubuhnya berkilauan seperti topas. Dia memiliki tubuh yang tak terkalahkan, kemampuan misterius yang, tampaknya, akan mengubahnya menjadi daging cincang setelah berulang kali dihantam oleh ular putih. Dia telah selamat. Ular putih itu dingin dan kejam, tubuhnya yang besar menyapu pegunungan seperti kiamat. Bumi retak, dan tidak ada yang luput dari kehancuran tubuh peraknya. Batu-batu besar seberat puluhan ribu kilogram hancur berkeping-keping, dan puncak gunung di dekatnya rata dengan tanah. Dalam pembantaian tunggal ini, setidaknya 1000 individu luar biasa tewas. Mereka bukan tandingannya, terlalu lemah. Chu Feng, mengandalkan intuisinya yang tajam, menghindari bahaya beberapa kali, tidak bertindak gegabah. Tak lama kemudian, ia harus menghunus busur besarnya, karena ia melihat Lin Wei Mun. Gekain dalam bahaya, ujung ekor ular putih yang menyapu hutan mungkin akan menyentuhnya. Ini adalah firasat, perasaan yang ia rasakan dengan indera ilahinya. Seperti yang diperkirakan, ular putih itu menyapu pegunungan dan hutan seperti sungai perak yang mengalir deras, menyebabkan bumi hancur dan gunung-gunung terbelah, hampir mencapai Lin Wei. Chu Feng tidak ragu-ragu, memilih anak panah tulang seputih salju, seluruhnya terbuat dari gigi naga, dan dia menggunakan teknik pernapasan guntur agung. Dia mencoba untuk beresonansi dengan busur besar itu, dan suara gemuruh segera terdengar. Wosh! Sebuah anak panah seputih salju melesat keluar, berderak seperti kilat, kecepatannya begitu besar sehingga menghasilkan semburan suara ledakan. Tut! Anak panah itu mengenai ekor ular putih, menyebabkannya tersentak dan mengubah arah karena kekuatan yang sangat besar.
Tapi hanya itu, tidak ada sisik yang rontok, dan tidak ada darah yang mengalir. Ular putih itu memang menakutkan. Jika itu bagian tengah tubuh ular, Chu Feng tidak akan repot-repot, karena tahu itu akan membuang energi, hanya ekornya yang layak dicoba. Ekor ular itu menggesek lereng gunung, membelah pepohonan raksasa dan merobek dinding gunung, nyaris mengenai tubuh Lin Wei, sebuah perjalanan yang berbahaya. Meskipun Lin Wei biasanya sangat tenang, dia merasakan hawa dingin saat ini. Dia dengan cepat menghindar, melarikan diri dari zona bahaya. Pada saat itu, dewa bersayap perak tiba, juga menyadari bahaya yang mengancam Lin Wei. Ular putih itu dengan dingin melirik Lin Wei, lalu ke Chu Feng dan dewa bersayap perak. Dengan suara mendesis, ia mengayunkan tubuhnya, menyapu pergi lagi. Bang! Dewa bersayap perak terlalu dekat untuk menghindar dan terlempar, batuk darah, salah satu lengannya patah. Untungnya, dia cukup dekat sehingga hanya mengalami sentakan, yang kekuatannya tidak terlalu menakutkan. Chu Feng berbeda, dia berada jauh. Ketika tubuh ular itu berayun dan menyerangnya, kecepatan dan kekuatannya berada pada puncaknya. Kulit kepalanya merinding saat dia berlari dengan kecepatan tinggi. Bahkan dengan indera tajamnya, yang memungkinkannya merasakan bahaya sebelumnya, sudah terlambat. Swoosh! Sebuah bayangan putih melesat, menangkapnya, dan membawanya dengan kecepatan tinggi di sepanjang tanah sebelum melompat bersama ke dalam jurang. Boom! Di atas kepala mereka, tubuh ular putih yang panjang itu menyapu, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah terbelah, menghancurkan segala sesuatu di tanah. Lu Xun menyelamatkannya karena dia berada di dekatnya dan melarikan diri ke arah yang sama, dan dia menariknya. Dia memiliki sepasang sayap cahaya, memancarkan cahaya putih salju, dan sangat cepat, membawa dirinya dan Chu Feng ke tempat aman. Chu Feng tercengang. Dia merasa bahwa kekuatan sejati Lu Xun pasti sangat tinggi, setidaknya, intuisinya tajam, memungkinkannya untuk menghindari bahaya sebelumnya. Harimau putih kecil, terima kasih. Chu Feng hampir belum membuka mulutnya ketika dia menyadari dia salah bicara. Lu Xun, berpakaian putih, muda dan energi, bahkan sepatu dan kaus kakinya pun putih salju, elegan dan anggun, masih tersenyum manis bahkan dalam situasi yang mengerikan ini. Namun kini, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, beberapa garis hitam muncul di dahinya yang cantik. Maaf, salah ucap. Chu Feng segera mengoreksi dirinya. Di tanah, jeritan ketakutan terdengar berulang-ulang. Dalam sekejap, makhluk gaib telah menderita kerugian besar. Ketika Chu Feng dan Lu Xun keluar dari ngarai, hutan itu berlumuran darah, pemandangan yang mengerikan. Setidaknya 2 atau 3 ribu makhluk gaib telah binasa. Dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar dari mereka telah mati. Di kejauhan, Lin Wei melarikan diri, menyeret dewa bersayap perak yang terluka parah. Pria tua berambut putih dan tampak muda dari makhluk surgawi telah mati di sana. Fajra dan Jian. Geluoshen juga melarikan diri ke arah yang berbeda, sama sekali tidak berdaya melawan ular putih. Pria tua dari Gen Body melindungi pelarian mereka, memegang alu Fajra, meraung saat ia menyerbu maju. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, cahaya terang meletus. Ular putih memuntahkan cahaya perak, menghancurkan alu dan mencabik-cabik lelaki tua itu, membunuhnya seketika. Koordinat tepat, bom.
Tubuh Lin Wei memancarkan cahaya lembut saat dia membawa dewa bersayap perak yang terluka parah, terbang mendekat ke hutan. Bersamaan dengan itu, dia menghubungi dunia luar, meminta pengeboman segera di daerah tersebut. Tidak ada cara lain, penundaan lebih lanjut akan berarti kematian bagi semua orang. Kemudian, Lin Wei berteriak kepada semua orang, "Lari!" Boom! Di kejauhan, seberkas api melesat ke atas, menembus kecepatan suara, menciptakan awan ledakan, dan memasuki pegunungan Taihang, menuju ke ular putih. Rudal, dan rudal besar dengan kekuatan yang menakjubkan. Makhluk gaib di pegunungan Taihang belum melihatnya, tetapi mereka sudah menduga bahwa militer kemungkinan besar telah menggunakan senjata termal yang mengerikan. Lari! Banyak makhluk gaib berteriak, dan mereka yang masih hidup melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Ekspresi Chu Feng berubah, ia merasakan krisis besar membayanginya dan berlari liar menembus pegunungan. Kali ini, Lu Xiyun mengabaikannya sepenuhnya, mengepakkan sayap putih saljunya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi di sepanjang jalur dataran rendah. Chu Feng melewati punggung gunung, merasa sedikit lega, tetapi tetap terus berlari ke depan. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar di belakangnya, api membumbung ke langit, dan seluruh lereng gunung hancur. Boom boom boom! Satu demi satu, setidaknya 6 atau 7 rudal terbang masuk, semuanya mendarat di tempat yang sama, puncak-puncak di dekatnya runtuh, dan ular putih dilalap api. Akhirnya, semuanya tenang. Chu Feng merasakan sakit yang luar biasa, ia telah terkena beberapa batu, tetapi untungnya, ia tidak menderita luka serius. Tanah longsor dan gempa bumi itu mengerikan, menyebabkan kerusakan besar pada hutan. Ia memperkirakan bahwa bahkan jika ular putih mati, banyak manusia super lainnya juga akan binasa. Rudal-rudal itu terlalu kuat, dengan dampak yang sangat luas. Benar saja, setelah keadaan tenang, kurang dari 1.000 manusia super yang tersisa hidup, muncul dari kawah dan dari balik gunung yang hancur, semuanya berlumuran darah. Astaga, ia masih hidup, ia belum mati, teriak seseorang dengan panik. Di kejauhan, tidak ada gunung atau puncak, semuanya telah rata dengan tanah akibat rudal. Dari tanah yang hangus, makhluk kolosal berdiri tegak, tubuhnya putih bersih, hanya beberapa sisik yang hilang dan bercak darah di kulitnya. Selain itu, ia tidak memiliki luka lain. Mengerikan, mustahil untuk membunuhnya. Para manusia super gemetar, hampir putus asa. Lebih dari 200 binatang buas telah binasa di sini. Aku akan membantai 2 kota sebagai pengorbanan, kata ular putih dengan dingin. Kerumunan itu merinding. Baru saja, sebagian besar binatang buas aneh itu melarikan diri, tetapi beberapa binasa di sini, sisa-sisa tubuh mereka hancur berkeping-keping. Ular putih mencari balas dendam, berniat membantai kota untuk menebus binatang buas yang telah mati. Bagaimana mungkin ia tidak terbunuh? Bahkan rudal besar pun tidak berguna. Bahkan King Kong pun tidak bisa menerimanya. Baru saja, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih, melindungi dirinya sendiri. Aku penasaran kekuatan misterius macam apa itu, gumam Jiang Luoshan. Tiba-tiba, wajahnya berseri-seri gembira. Sebuah pesan datang melalui komunikatornya. Ada apa? Murid Sakyamuni telah tiba. Jiang Luoshan sangat gembira, senyumnya menawan. Tepat saat itu, seorang pria menerobos masuk ke pegunungan Taihang. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa,
Jarak yang sangat jauh dalam satu langkah, seolah-olah memperkecil jarak menjadi 1 inci, dan tiba di punggungan ular putih. Raja Pegunungan Taihang, kau terlalu haus darah. Katanya dari jauh, tetapi ia dan suaranya tiba di lokasi hampir bersamaan. Bab 68, Murid-murid Buddha. Wanita berbaju dan bercelana putih itu memang bernama Luciun, ini adalah nama aslinya, seperti yang disebutkan di bab 66. Nama yang dia gunakan sebelumnya, Gong Xiaoxi, adalah nama samaran. Dia tiba hampir bersamaan dengan suara itu, jelas menunjukkan ketahanan fisik yang luar biasa, jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahan kecepatan yang mengerikan seperti itu. Para manusia super yang selamat menunjukkan kegembiraan, dengan penyelamat yang kuat, mereka mungkin bisa meninggalkan pegunungan ini hidup-hidup. Paman Qianyai, Jiang Luoshen menyapa pendatang baru itu dengan sedikit senyum. Pendatang baru itu berusia sekitar 40 tahun, bertubuh sedang, dengan kulit berwarna gandum yang bersinar terang. Meskipun penampilannya biasa saja, dia jelas bukan orang biasa, dengan mata yang tajam. Tubuhnya sedikit bersinar, menarik perhatian dan bahkan menyebabkan orang mengabaikan penampilannya. Kau hanya diizinkan membunuh binatang buas, tetapi kami tidak diizinkan membalas, kalau tidak kau terlalu haus darah. Suara ular putih itu dingin saat melingkar di gunung, menatap pendatang baru itu. Lihatlah hutan yang berlumuran darah ini, betapa banyak orang tak berdosa yang tewas secara tragis, dan betapa banyak binatang buas yang binasa. Bukankah nafsu membunuhmu sudah cukup kuat? Kata Qianyai. Selama bertahun-tahun, manusia bergantung pada burung dan binatang buas untuk bertahan hidup. Jika kita benar-benar membandingkan, nafsu membunuh siapa yang lebih besar? Kata ular putih itu dingin. Qianyai membuka mulutnya, merasa sulit untuk berbicara. Dia manusia, yang lain spesies berbeda, jika mereka benar-benar menempatkan diri pada posisi masing-masing, akan sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Kau adalah murid Sakyamuni, yang tahu bahwa semua hal memiliki roh dan bahwa semua makhluk setara. Beraninya kau dengan begitu benar menegur spesies yang berbeda? Tanya ular putih itu dengan tenang. Di belakang mereka, makhluk-makhluk lain tercengang-astoniset. Ular putih ini memang luar biasa, bahkan murid Sakyamuni pun telah diberi pelajaran. Qianyai mengerutkan kening dan berkata, kau berniat membantai kota, dan aku takut, jadi aku datang ke Gunung Taihang untuk menghentikanmu. Petik 2. Sejak zaman kuno, yang kuat memangsa yang lemah, hukum rimba berlaku. Pada akhirnya, ini adalah hukum paling mendasar, namun juga sangat kejam, kata ular putih itu dengan tenang. Manusia mengambil jalan pintas pada waktu tertentu, tetapi sekarang keadaannya berbeda, kata ular putih itu singkat. Banyak orang ketakutan, perubahan dramatis mungkin akan terjadi di masa depan. Apa yang harus kau lakukan agar kau berhenti? Tanya Chiba, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ular putih itu terlalu tenang. Bagaimana kau bisa merasa hormat tanpa menimbulkan rasa sakit? Pembantaian kota tidak akan berubah. Kata ular putih itu dingin, suaranya bergema di pegunungan. Negosiasi gagal, wajah Chiba menjadi gelap, dan dia membuat segel tangan. Tidak ada cara lain selain bertarung. Ular putih itu juga bergerak, tubuhnya memancarkan cahaya perak. Ekornya yang tebal dan panjang mencambuk dengan ayunan yang kuat, seperti air terjun perak yang mengalir deras, mengarah ke Chiba.
Chiba bereaksi cepat, melompat hampir 100 meter untuk menghindar. Bang! Lereng gunung runtuh, retakan hitam menyebar, seperti bencana alam, di luar kemampuan manusia untuk melawan. Boom! Detik berikutnya, Chiba bergegas maju, membentuk segel Vajra, tubuhnya berkilauan dengan kilau logam. Kecepatannya luar biasa, dia menyerang ular putih dari samping, melancarkan serangan dahsyat. Ular putih itu tidak menghindar, tubuhnya menyapu secara horizontal, menghadapi serangannya secara langsung. Dengan dentuman keras, seolah-olah sebuah drum raksasa telah dipukul di langit, suara yang dalam dan kuat itu bergema ke segala arah. Dengan bunyi gedebuk, Chiba terlempar ke belakang, wajahnya meringis kaget. Darah menetes dari antara ibu jari dan jari telunjuk kanannya, mulutnya yang seperti harimau terbelah, hancur oleh tubuh ular putih itu. Aku benar-benar mengira kau adalah murid Sakyamuni dari lebih dari 2000 tahun yang lalu, kata ular putih itu, sedikit kecewa, menggelengkan kepalanya. Aku ragu, siapapun yang memahami arti sebenarnya dari Sakyamuni dapat disebut muridnya, kata Chiba. Yang disebut makna sebenarnya mengacu pada metode serangan Sakyamuni, tetapi kau masih jauh dari itu, kata ular putih itu dingin. Boom! Ia menukik ke bawah, menyemburkan semburan cahaya perak dengan kekuatan luar biasa, seketika menyebabkan gunung itu runtuh. Chiba menghindar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia memiliki kecepatan luar biasa, dan dalam beberapa lompatan, ia melayang ke puncak gunung, menghindari serangan ganas ular putih itu. Boom! Ular putih itu sangat cepat, hampir terbang, mendekati lereng gunung dalam sekejap. Tubuhnya yang besar melilit gunung, kepalanya yang besar menukik ke bawah untuk melahap Chiba. Asteris. Chiba mencoba membela diri dengan pukulan tinju, seluruh tubuhnya bersinar, tetapi akhirnya ia terlempar oleh benturan itu, jauh lebih lemah daripada ular putih itu. Asteris retak. Asteris puncak gunung yang rendah itu terbelah dua oleh ular putih. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan sedikit usaha, ia melesat ke atas, seolah terbang di udara. Ular putih itu, seperti naga sejati, mengejar Chiba di udara. Asteris, raungan. Asteris Chiba meraung, menyerupai singa, menyemburkan gelombang emas dari mulutnya yang mengguncang gunung, sebuah serangan sonik. Ular putih itu sedikit terhambat, tetapi dengan cepat melanjutkan pengejarannya. Asteris desis. Asteris ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya yang besar menekan Chiba saat ia menabrak lereng gunung dengan kekuatan dahsyat. Asteris boom. Asteris debu mengepul ke langit, gunung-gunung di bawahnya runtuh, ular putih itu menghantam Chiba di sana, menghancurkannya dengan kekuatannya, menyebabkan gunung retak dan bebatuan berjatuhan. Bang! Sesosok tubuh keluar dari celah di gunung dan melarikan diri ke kejauhan. Chiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan agak kalah tanding. Ular putih itu meregangkan tubuhnya, mengerahkan sedikit kekuatan pada gunung, dan terbang melintasi langit seolah-olah terbang, mengejar Chiba lagi. Tubuhnya yang sangat besar sangat lincah, melompat ratusan atau bahkan ribuan meter dalam sekali lompatan, melintasi udara dengan kekuatan yang menakutkan. Chiba mengeluarkan teriakan pelan dan terjun ke lereng gunung. Kemudian, dia terus-menerus membentuk segel tangan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan menyerang kepala ular putih yang meluncur. Ular putih itu membuka mulutnya, menyemburkan cahaya perak yang menyilaukan yang melesat ke arah Chiba. Sebuah ledakan besar terjadi di sana,
Chiba terhuyung, dan kemudian terlempar ke samping akibat benturan tersebut. Dia tidak mampu melawannya. Tepat saat itu, ular putih itu mengibaskan ekornya, menembus kecepatan suara, dan meledak di udara, mengguncang seluruh pegunungan. Jepret! Ekor ular putih tebal itu menghantam Chiba tepat sasaran, menyebabkannya batuk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan menabrak gunung batu yang jauh. Dinding gunung retak terbuka dengan bunyi jepret, dan dia meluncur ke bawah. Wus! Ular putih itu terlalu cepat, mengejarnya dengan kecepatan kilat, tubuhnya melilitnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dinding batu hancur akibat hantaman ular itu, dan Chiba terlempar, mengeluarkan lolongan panjang saat tinju kanannya bersinar ketika dia menghantamkannya ke salah satu mata ular putih itu. Ular putih itu dengan mudah menghindari serangan tersebut. Chiba melompat, melarikan diri dari gunung batu. Di belakangnya, bebatuan berej. Tuhan! Gunung itu runtuh, dan ular putih itu meregangkan tubuhnya, sekali lagi bergerak melintasi langit, mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan, kecepatan yang menanamkan keputusasaan. Ini, makhluk-makhluk gaib itu gemetar ketakutan. Chiba kuat, memiliki kekuatan luar biasa, tetapi dia tetap bukan tandingan ular putih itu. Bahkan murid-murid Sakyamuni pun bukan tandingan, mereka tidak bisa menaklukkan ular putih itu. Namun, orang-orang juga mengetahui bahwa yang disebut murid-murid Sakyamuni bukanlah orang-orang kuno dari lebih dari 2000 tahun yang lalu, melainkan hanya orang-orang modern. Kecuali Sakyamuni dibangkitkan, kekuatan manusia tidak akan mampu menandingi ular putih, bisik seseorang. Tentu saja, pernyataan ini tidak hanya mempertimbangkan unsur mitologi, tetapi juga menggabungkan beberapa catatan sejarah. Legenda mengatakan bahwa ketika Sakyamuni masih muda, ia mampu melempar seekor gajah, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga muncullah berbagai legenda yang berujung pada pendewaannya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melempar seekor gajah sejauh ratusan meter? Pada akhirnya, Chiba ini kemungkinan besar hanyalah orang luar biasa yang muncul di dunia ini sebelum kita, kata seseorang, sambil cepat-cepat melarikan diri menuju tepi punggungan ular putih. Semua ini terjadi dalam sekejap. Orang-orang tidak menyangka bahwa bahkan yang disebut murid-murid Sakyamuni pun tidak akan mampu menandingi ular putih. Wus, wus, wus. Orang-orang luar biasa itu semuanya melarikan diri, siapa yang berani terus menonton. Kedatangan Chiba memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, akan bodoh jika tidak pergi sekarang. Chu Feng, dengan indera tajamnya, telah menyadari bahwa Qianye bukanlah tandingan baginya. Dia adalah salah satu yang pertama bertindak, tidak mampu melawan balik atau membantu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri, bukan menunggu mati. Bang! Di pegunungan, Qianye terhuyung mundur, kembali dihantam oleh cahaya perak yang dimuntahkan oleh ular putih. Tubuhnya berlumuran darah, dan pancaran kulitnya meredup. Setiap kali, dia terlempar puluhan atau bahkan ratusan meter jauhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah hancur sejak lama, tubuhnya sangat tangguh. Menurut rumor, kekuatan Sakyamuni sangat dahsyat. Metode kalian jauh lebih rendah darinya, kata ular putih itu. Serangannya semakin ganas. Bang bang bang. Qianye berulang kali terlempar, menabrak puncak gunung dan dinding batu, tidak mampu melawan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Kau telah membangkitkan indera ilahimu,
kau bisa dengan mudah menghindari rudal-rudal itu tadi. Mengapa kau menghadapinya secara langsung? Tanya Qianye, sambil memuntahkan seteguk darah. Ia khawatir, karena baru setelah benar-benar terlibat dalam pertempuran ia menyadari betapa menakutkannya ular putih ini, bukan hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam kecepatan. Terlebih lagi, ia memiliki indera ilahi, yang memungkinkannya untuk menghindari bahaya. Aku hanya ingin menguji seberapa lama tubuh fisikku dapat menahan senjata berkekuatan tinggi, jawab ular putih itu, suaranya merdu namun membuat Qianye merinding. Ular putih ini pasti merencanakan sesuatu yang besar, karena itulah tindakannya yang gegabah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Qianye. Ular putih itu mengabaikannya, melepaskan kekuatannya, melilit ke depan dengan niat membunuh, membuat seluruh pegunungan Taihang merinding. Lari! Teriak para manusia super, melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ular putih itu tidak mengejar. Pertempuran ini sangat brutal, dari 4 atau 5.000 manusia super, hanya sekitar 1.000 yang selamat. Senjata berkekuatan tinggi kemudian dilemparkan ke pegunungan Taihang, tetapi ular putih itu menghilang tanpa jejak. Apakah Qianye masih hidup atau sudah mati tetap menjadi misteri, para manusia super lainnya belum melihatnya. Muncul. Chu Feng berlari liar, bergerak secepat kilat, menjauh dari pegunungan yang menakutkan itu. Di tempat yang sepi, dia berganti pakaian dan diam-diam kembali ke rumah. Kemunculan ular putih telah membuat daerah ini tidak aman, pikirnya, sambil mempertimbangkan untuk pergi. Di mana Huang Niu? Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya, dan Chu Feng agak khawatir. Tiba-tiba, dia mendongak dan menatap ke halaman, di mana sesosok muncul. Bab 69, buah yang berbeda dari pembagian rampasan. Ketika Chu Feng kembali, dia sangat berhati-hati, menyegel auranya sendiri dan mengandalkan indera naluriahnya untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Siapa orang ini? Dia menahan napas, mengamati dengan cermat. Sosok itu membelakangi Chu Feng, berpakaian aneh dengan linen kasar yang menutupi seluruh tubuhnya. Pria aneh itu pertama-tama membungkuk ke Gunung Taihang, lalu berjongkok dan menggali tanah, mencari sesuatu. Ekspresi Chu Feng berubah. Itu adalah petak bunga, 3 benih yang dibawanya dari Gunung Kunlun terkubur di sana. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Dia bergegas keluar ruangan, melepaskan tinju iblis bantengnya, mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan melesat ke depan. Bang! Sosok itu bereaksi cepat, berbalik dan melayangkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju Chu Feng. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan, menciptakan ledakan keras. Chu Feng mengguncang tinjunya yang mati rasa, menatap sosok itu. Mata pria aneh itu melebar, lalu dia merobek kain linen itu, mengungkapkan wujud aslinya, itu adalah sapi kuning. Kenapa kau belum mati? Sapi kuning dengan cepat mengukir kata-kata di tanah, tampak seperti melihat hantu. Chu Feng sangat marah, sapi terkutuk ini benar-benar mengutuknya. Dia benar-benar ingin membeli beberapa tusuk sate daging kambing kadaluarsa lagi untuk memberi makan sapi itu. Sapi kuning itu melenguh beberapa kali dan mulai mengukir kata-kata di tanah untuk memberi tahu sapi itu tentang situasinya. Sapi hitam besar itu tidak berani melawan ular putih, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri tidak tertandingi. Ia membawa sapi kuning dengan kecepatan tinggi, bergegas keluar dari pegunungan Taihang dan berhasil melarikan diri. Setelah itu,
Sapi hitam besar itu memberitahu sapi kuning bahwa jika bukan karena beban sapi kuning, ia pasti akan melawan ular putih sampai mati. Sapi kuning setengah percaya, tetapi segera mengirimnya untuk menyelamatkan Chu Feng. Sapi hitam besar itu langsung setuju dan berbalik untuk pergi, menunjukkan kesetiaan yang tak tertandingi. Tidak lama kemudian, sapi hitam besar itu kembali dan memberitahu sapi kuning bahwa sudah terlambat, Chu Feng sudah mati. Dalam amarahnya, ia bertarung melawan ular putih, meratakan seluruh pegunungan, tetapi tetap tidak bisa membunuhnya dan akhirnya harus mundur tanpa daya. Ia menyuruh lembu kuning itu untuk tenang, karena mereka baru saling mengenal beberapa hari, dan tidak perlu khawatir. Chu Feng tercengang, dan akhirnya tak kuasa mengumpat, penipu tua itu, pembohong besar itu. Kenapa dia tidak mati saja? Pertempuran apa dengan ular putih? Dia bahkan tidak muncul. Lembu kuning itu terdiam. Ia merasa malu, lembu hitam besar itu bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Tidak melakukan apapun namun membual tentang prestasinya, bertindak heroik dan gagah berani. Keluarga malang, aib telah muncul, tulisnya di tanah. Kau tidak lebih baik, kau kembali dan mencuri benihku tanpa menangis. Chu Feng menatapnya tajam. Lembu kuning itu protes, mengatakan bahwa ia telah membungkuk ke arah Gunung Taihang sebagai isyarat perpisahan. Hentikan omong kosong ini, di mana buah pinus ungu keemasan itu? Mari kita bagi hasil rampasannya. Chu Feng berbicara terus terang, mengamati lembu kuning itu. Dia tahu lembu hitam besar dan lembu kuning itu telah menuai panen yang melimpah. Semuanya sudah habis, semuanya masuk ke perut si penipu tua itu. Setelah mengukir namanya, lembu kuning itu mundur dengan tegas, mengamati Chu Feng dengan waspada. Melihat penampilannya, Chu Feng tahu bahwa orang ini pasti menyembunyikan banyak kacang pinus, jadi dia menerkamnya dan mencoba mengambilnya. Pada akhirnya, lembu kuning itu berkompromi dan setuju untuk berbagi hasil rampasan. Bukan karena kemur tahan hatinya, tetapi lebih karena ia merasa mungkin tidak membutuhkan kacang pinus sebanyak itu. Buah pinus itu sebesar kepalan tangan orang dewasa, berisi lebih dari 120 kacang pinus, dan ia serta lembu hitam besar itu mendapatkan setidaknya setengahnya. Setelah melarikan diri dari pegunungan Taihang dan menemukan tempat aman, lembu hitam besar itu melahap 30 biji pinus dalam sekali teguk, seperti banteng yang mengunyah bunga peony, lalu mengecap bibirnya, merasa sudah cukup makan. Setelah itu, ia pergi mencari tempat untuk tidur, untuk melihat apakah ia bisa berevolusi lagi. Lembu kuning, di sisi lain, berlari kembali, siap membawa 3 biji gunung Kunlun bersamanya. Kau tidak memberi tahu lembu hitam besar itu, kan? Chu Feng benar-benar khawatir tentang penipu besar itu, jika ia tahu, ketiga biji itu mungkin tidak akan aman. Petik 2. Aku tidak bisa memberi tahu penipu itu. Lembu kuning menepuk dadanya, meyakinkannya. Selanjutnya, mereka mulai membagi rampasan. Lembu itu memiliki 36 biji pinus, semuanya lebih besar dari biasanya, montok dan tembus pandang, berkilauan dengan cahaya ungu. Biji pinus ini sangat jernih, seperti batu akik ungu, tampak luar biasa hanya dengan melihatnya. Aroma unik dan menyegarkan memenuhi udara, menenangkan pikiran dan membawa ketenangan. Jika aku memakannya, apakah aku akan tumbuh ekor, atau 2 tanduk tambahan? Chu Feng ragu-ragu. Dia ingin mencoba, tetapi juga sangat bimbang.
Buah misterius ini mengandung kekuatan luar biasa, mengonsumsinya dapat mengubah seseorang secara drastis dan memberinya kemampuan luar biasa. Sapi jantan itu mengangguk serius kali ini, memberitahu Chu Feng bahwa pilihan terbaik sebenarnya adalah serbuk sari, bukan buahnya. Chu Feng memperhatikan keseriusannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, suatu kejadian langka, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Sapi jantan itu juga tidak mengerti seluk-beluknya, tetapi di tempat asalnya, beberapa tanah suci abadi sangat khusus, mengharuskan murid untuk berevolusi melalui serbuk sari. Adapun buahnya, ia menyarankan mereka untuk menghindarinya sebisa mungkin. Ia menduga mungkin ada beberapa kekurangan di kemudian hari. Tentu saja, sapi jantan itu menambahkan bahwa beberapa garis keturunan tingkat atas tidak memiliki pantangan ini, tampaknya memiliki cara untuk menyelesaikannya. Chu Feng ingin tahu lebih banyak, tetapi sapi jantan itu tampaknya tidak mau membicarakan dunia itu. Ini membuatnya gelisah. Kacang pinus berwarna ungu keemasan itu tepat di depannya, jelas merupakan hal yang baik, tetapi dia sangat ragu apakah akan memakannya. Kriuk, sapi jantan itu sedang memakan kacang pinus, benar-benar mengunyahnya utuh, beserta kulitnya, lalu menelannya utuh. Ia memakan 5 butir sekaligus, dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika Chu Feng menyadari hal ini, ia merasa telah ditipu. Mengapa orang ini tidak khawatir? Ia hanya mengunyah kacang pinus. Raja Iblis Banteng, serunya. Sapi jantan itu pusing. Kacang pinus ini memiliki efek pengobatan yang sangat kuat, membuatnya merasa panas di sekujur tubuhnya, matanya hampir berkaca-kaca. Melihat ini, Chu Feng berpikir ini adalah kesempatan yang baik untuk menanyakan kebenarannya. Orang ini agak bingung. Apakah kau tidak khawatir dengan konsekuensi memakan begitu banyak kacang pinus? Bagaimana jika konsekuensinya muncul nanti? Bahkan dengan reaksinya yang melambat, sapi jantan itu tetap agak sombong, mengukir kata-kata di tanah untuk memberitahu Chu Feng bahwa ia luar biasa. Apakah ia tidak menyadari bahkan tanduk dan bulunya pun berwarna emas? Omong kosong. Chu Feng ingin menamparnya. Beberapa makhluk selalu diberkati oleh surga. Sapi itu menulis kalimat ini lalu diam, tidak mengatakan apapun lagi. Pada akhirnya, ia menelan 12 biji pinus dan berhenti. Faktanya, setelah menelan biji pinus ke-10, sapi itu tidak merasakan perubahan. Apapun di tubuhnya, efek obat misterius itu tidak lagi meningkat. Chu Feng merasa bimbang, haruskah dia terus makan? Pada saat yang sama, dia memikirkan ular putih itu. Jika kota itu akan dibantai, apakah akan dimulai dari dekat sini? Dia harus segera mundur. Tidak apa-apa. Sapi itu mengukir kata-kata untuk memberitahu Chu Feng bahwa ular putih itu menepati janjinya. Ia mengatakan akan membantai kota, tetapi pasti tidak akan membantai kota kecil. Bagaimana kau tahu? Ular itu mengaku bahwa banteng hitam besar itulah yang memberitahunya. Jika tidak, ia tidak akan diizinkan kembali ke kota Qingyang. Chu Feng mengerutkan kening. Mungkin hanya raja-raja di antara binatang buas aneh yang benar-benar saling memahami, tetapi itu menakutkan. Apakah ular putih itu benar-benar akan membantai 2 kota? Apakah Zhou Kuan berhasil lolos? Dia segera menghubungi. Komunikator berbunyi beberapa kali, dan akhirnya terhubung. Zhou Kuan masih hidup dan telah kembali ke kota kabupaten. Dia terluka, tetapi ketika berbicara dengan Chu Feng, dia tampak agak lega. Meskipun mengalami cobaan yang mengerikan,
dia tidak trauma. Chu Feng bingung dan bertanya apa yang terjadi. Dia mengetahui bahwa Zhou Kuan telah mematahkan dua tanduknya, satu tertabrak batu besar, dan yang lainnya patah setelah tergores oleh tubuh ular putih. Dia sangat beruntung bisa selamat. Itu membuatku takut setengah mati. Ada ular sebesar ini di dunia ini. Aku tidak akan pernah berlarian seperti itu lagi. Zhou Kuan merasa lega dan senang, akhirnya berhasil menyingkirkan kedua tanduknya itu. Cepat keluar dari kota kabupaten ini, pembantaian ular putih mungkin akan dimulai di sana. Chu Feng memperingatkan, aku tahu. Zhou Kuan khawatir dan bertanya kepada Chu Feng apakah tempat ini aman, keluarganya sedang bersiap untuk melarikan diri. Baiklah, ayo ke sini. Chu Feng langsung setuju. Zhou Kuan mengemudi ke sana, hampir merusak mobilnya, melaju kencang di jalanan yang rusak, tidak punya pilihan lain selain melakukannya karena takut bertemu dengan pembantaian ular putih. Benar saja, kedua tanduknya patah, dia tampak lesu, dan lukanya cukup parah, dengan banyak darah di tubuhnya. Ini orang tuaku, Zhou Kuan memperkenalkan, membantu kedua orang tua itu keluar dari mobil. Wajah pasangan itu sedikit pucat, sebagian karena syok, dan sebagian karena kecepatan mobil yang tinggi. Mereka muntah beberapa kali di perjalanan. Paman, Bibi, halo, Chu Feng menyapa mereka. Jelas bahwa kedua orang tua itu sakit-sakitan dan tidak bertenaga. Di belakang rumah Chu Feng terdapat halaman kosong. Keluarga yang tinggal di sana sudah lama pindah. Di masa-masa luar biasa ini, tidak perlu formalitas, dia hanya membuka kunci pintu dan mempersilakan keluarga Zhou Kuan masuk. Lagi pula, Chu Feng memiliki seekor lembu kuning, dan dengan kemungkinan munculnya lembu hitam besar, akan menjadi masalah jika orang tua Zhou Kuan secara tidak sengaja ketakutan. Kedua orang tua itu saat ini sedang lesu dan seharusnya tidak terkejut. Cedera Anda cukup serius, Anda mengalami patah tulang. Chu Feng terkejut. Zhou Kuan cukup tabah, dia mengalami dua tulang rusuk patah tetapi tidak mengeluarkan suara, bahkan tidak memberi tahu orang tuanya. Chu Feng berpikir sejenak dan menyerahkan dua biji pinus ungu berkilauan. Ini, Zhou Kuan terkejut, dia langsung menebak apa itu. Jangan berkata apa-apa, makan saja. Chu Feng berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, dia mendapati lembu kuning itu telah terbangun, matanya memancarkan dua sinar emas yang menakjubkan, energi yang terpancar darinya jauh lebih kuat. Di mana King Kong? Apakah dia sudah meninggalkan Gunung Taihang? Aku merindukannya. Kekuatan lembu kuning itu telah meningkat pesat, dan orang pertama yang dipikirkannya adalah King Kong. Apa maksudnya? Chu Feng bingung. Lembu itu, dengan wajah yang memancarkan kesombongan, ingin mencoba menjatuhkan King Kong dengan beberapa pukul. Kali ini, Chu Feng terdiam. Obsesi yang begitu dalam sungguh tidak baik, ia menyerangnya terlebih dahulu dengan taktik licik, dan hanya karena ia belum pingsan, ia masih terobsesi padanya. Lembu itu memang luar biasa, penampilannya tetap tidak berubah, tanpa sisik atau sayap baru. Itu memberitahu Chu Feng bahwa pohon pinus bukanlah spesies biasa. Selalu hijau dan tidak takut salju musim dingin, buah yang dihasilkan oleh pohon yang bermutasi ini sangat istimewa. Chu Feng merasakannya. Satu buah pinus berwarna ungu keemasan menghasilkan cukup kacang pinus untuk memberi makan beberapa orang, cukup untuk menciptakan banyak ahli sekaligus. Apakah ada tanah khusus di bawah pohon pinus? Chu Feng sangat khawatir tentang hal ini.
Sapi jantan itu mengangguk, wajahnya penuh percaya diri, meyakinkan Chu Feng bahwa kali ini ia pasti akan mampu membuat ketiga benih dari Gunung Kunlun berakar dan tumbuh. Hebat! Chu Feng sangat gembira. Tolong dukung buku saya. Minggu baru telah dimulai, dan buku baru saya membutuhkan dukungan Anda untuk mendaki tangga penjualan. Seruan untuk semua saudara dan saudari. Bab 70, Harapan. Sapi jantan itu penuh percaya diri, karena tanah yang didapatnya benar-benar luar biasa. Cepat keluarkan, desak Chu Feng. Sapi jantan itu, penuh energi, mengambil tanah dari kantung kain besarnya dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja batu di halaman, segera menarik perhatian Chu Feng. Memang luar biasa. Tanah itu jernih seperti kristal, tidak seperti gumpalan tanah, lebih seperti sepotong giok, sangat tembus cahaya. Yang terpenting, ukurannya sebesar setengah kepalan tangan orang dewasa. Sebelumnya, Chu Feng telah mendapatkan beberapa potongan tanah aneh, hanya seukuran kuku jari, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Setelah diperiksa lebih dekat, tanah itu tampak seperti partikel giok yang padat dan saling menempel, sangat transparan. Tanah aneh ini memiliki dua warna, hijau lembut dan ungu keemasan yang saling terkait, memancarkan kilauan yang berkilau, warnanya sesuai dengan tunas hijau zamrud dan buah pinus ungu keemasan. Jauh lebih baik daripada tanah aneh di bawah akar rumput itu. Seru Chu Feng. Tanah aneh di bawah tunas yang unik itu, ketika diangkat ke sinar matahari, memancarkan cahaya hijau dan ungu, seperti nyala api yang berkedip-kedip. Chu Feng terkejut, lalu senyumnya semakin lebar. Sapi jantan itu menyeringai bodoh. Mereka berdua sangat berharap, berpikir kali ini mereka bisa berhasil. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ketiga biji itu. Chu Feng berjongkok, dengan hati-hati menggali tanah di bedengan bunga. Terakhir kali, dia telah mengubur sejumlah kecil tanah eksotis seukuran kuku jari di dalamnya untuk memberi nutrisi pada biji-biji itu. Beberapa hari telah berlalu dalam sekejap mata. Sedikit perubahan. Di bawah tanah yang lembab, biji yang lebih gemuk terungkap. Biji itu masih belum bertunas, tetapi warna hijaunya telah meningkat, membawa kekuatan hidup. Tetapi pada akhirnya, biji itu belum berubah, gagal menumbuhkan akar. Sapi jantan itu juga datang, mengamati dengan cermat bersamanya. Yang ini sebenarnya telah banyak berubah, kata Chu Feng. Ketika dia pertama kali menemukannya di kaki Gunung Kunlun, biji itu layu dan kusam, dan sangat keriput. Sekarang, banyak bagian yang tidak lagi keriput, dikelilingi oleh tanda-tanda hijau, hijau cerah, memiliki vitalitas aneh yang sulit digambarkan tetapi dapat dirasakan. Tanda-tanda pada biji itu sangat istimewa, bahkan agak rumit, pesona misterius di tengah warna hijau cerah. Chu Feng menggali lagi, tetapi yang mengecewakannya, dua biji lainnya tetap tidak berubah, tak bernyawa. Satu berwarna hitam pekat, layu, dan sedikit cacat. Yang lainnya berwarna coklat keunguan, pipih dan bulat, seolah-olah hancur. Mereka seperti ini ketika dia mendapatkannya, tanpa vitalitas. Akan terlalu sulit bagi kedua biji ini untuk berakar dan tumbuh. Kumpulkan semua tanah eksotis itu, hanya untuk biji pertama, putus Chu Feng. Sapi kuning itu mengangguk setuju. Masalahnya adalah biji-biji itu membutuhkan waktu untuk berkecambah dan tumbuh. Dan ular putih di pegunungan Taihang menjadi penyebab kekhawatiran. Sapi kuning itu menghilang untuk mencari sapi hitam besar,
bertanya lagi apakah daerah itu masih aman, karena ia tidak ingin sesuatu terjadi pada biji-biji itu selama pertumbuhannya. Ia pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat, memberitahu Chu Feng bahwa tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Raja-raja di antara binatang-binatang eksotis saling mengenal dengan baik. Semoga sesuatu segera tumbuh. Harap lembu kuning itu. Karena lembu hitam besar itu telah memberitahunya bahwa ia akan segera dibawa ke barat menuju pegunungan api, dan ia tidak punya banyak waktu lagi. Benarkah itu Raja Iblis Banteng? Chu Feng terkejut. Lembu itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu. Yang disebut pegunungan api adalah wilayah vulkanik yang berdekatan dengan pegunungan Kunlun. Lembu itu selalu ingin memasuki Kunlun, jadi tentu saja ia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Bagaimana keadaan pohon kecil itu? Tanya Chu Feng. Pohon kecil yang berakar di Gunung Perunggu Kunlun telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Penipu tua itu tidak menjelaskan secara detail, hanya mengatakan bahwa dia bisa membawaku ke sana suatu hari nanti, tulis lembu itu. Chu Feng memasukkan biji yang montok, dengan tanda-tanda hijau yang semakin banyak, ke dalam segumpal tanah eksotis seukuran kepalan tangan, lalu menguburnya di dalam ember kayu. Dia tidak menyia-nyiakan beberapa potongan kecil tanah eksotis seukuran kuku jari sebelumnya, memasukkannya semua bersama dengan jenis tanah lainnya. Jika keadaan tidak berjalan baik, dia berencana untuk membawa ember itu bersamanya. Setelah menyiraminya, pria dan lembu itu duduk di sana, menatap penuh harap, berharap itu akan segera berakar dan tumbuh. Orang bisa membayangkan betapa bersemangat dan mendambakannya mereka. Chu Feng penuh harapan dan antisipasi, dan justru karena harapan inilah dia belum mengonsumsi kacang pinus emas ungu. Dia merasa bahwa benih yang terkubur di tanah ini mungkin akan memberinya kejutan. Lembu itu mondar-mandir seolah-olah hatinya dicakar oleh 100 cakar, sesekali melirik tong kayu, yang membuat Chu Feng juga cemas. Tiba-tiba, alat komunikasi Chu Feng berdering, itu ibunya yang menelepon. "Bu," jawab Chu Feng. Di ujung lain alat komunikasi, ibunya sangat cemas, hampir menangis, dengan tergesa-gesa bertanya apakah dia masih di kota Qingyang. Dunia luar gempar, gempar total, karena kekacauan di pegunungan Taihang begitu hebat sehingga berita menyebar kemana-mana dalam waktu singkat. Seekor ular putih raksasa, sepanjang ratusan meter, bahkan rudal pun tak mampu membunuhnya, berkeliaran di pegunungan Taihang, membunuh ribuan makhluk gaib, mengejutkan dunia. Ini bukan lagi hanya masalah satu negara atau satu wilayah, telah menyebar ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa dampaknya sangat besar, ini adalah peristiwa paling serius sejak perubahan dahsyat di dunia. Seluruh dunia membicarakannya. "Bu, aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku akan segera menemuimu." Chu Feng terus meyakinkan mereka, bahkan berbohong, seperti mengatakan bahwa dia sudah pergi dan berada di rumah teman sekelasnya di tempat lain. Dia akhirnya mengakhiri panggilan setelah sekian lama. Setelah itu, Chu Feng menelusuri berbagai laporan berita. Benar saja, dunia luar gempar, dampak peristiwa ini sangat besar. Beberapa foto ular putih diunggah daring, tubuhnya yang besar, mampu membelah gunung, menembus kecepatan suara, dan bergerak melintasi langit, sungguh menakjubkan. Ditambah dengan kesaksian langsung dari mereka yang telah mengalami peristiwa tersebut, dunia pun tercengang. Orang-orang sangat khawatir.
Kemunculan ular putih itu berasal dari legenda lama tentangnya di pegunungan Taihang. Dan tidak kekurangan kisah-kisah aneh seperti itu di Tiongkok, beberapa daerah bahkan memiliki legenda yang lebih aneh dan menakutkan. Apakah tempat-tempat itu menyimpan makhluk misterius? Dunia juga berada dalam kekacauan, karena ada banyak legenda misterius di seluruh dunia. Jika semuanya menjadi kenyataan, itu akan sangat menakutkan. Chu Feng mengamati untuk waktu yang lama, hingga matahari terbenam, sebelum meletakkan alat komunikasinya. Chu Feng, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tolong! Tepat saat itu, Zhou Kuan berteriak ketakutan, bergegas ke halaman Chu Feng. Dia pucat dan tampak sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Chu Feng terkejut. Zhou Kuan jelas-jelas mengalami sesuatu, matanya tidak fokus, seolah-olah dia ketakutan. Sapi kuning itu sangat waspada dan melompat ke dinding, melihat ke arah pegunungan Taihang. Ia bertanya-tanya apakah ular putih besar itu telah muncul. Seperti petir di siang. Ge bolong. Berita buruk. Seru Zhou Kuan. Kakakmu mengalami kecelakaan. Chu Feng tahu bahwa Zhou Kuan memiliki kakak laki-laki yang sedang pergi. Karena banyak jalan yang diblokir, kakaknya belum bisa kembali. Tidak. Zhou Kuan menggelengkan kepalanya, gemetar, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata, sesuatu terjadi padaku. Apa yang bisa menyebabkan dia kehilangan ketenangannya seperti ini? Chu Feng menatapnya dengan curiga. Tandukku tumbuh kembali, ratap Zhou Kuan. Belum lama ini, kedua tanduknya patah, dan dia merasa lega, seolah-olah dia telah kembali normal. Namun, setelah memakan 2 kacang pinus yang diberikan Chu Feng dan tidur siang, ia mendapati kulit kepalanya gatal, dan tanduk yang patah mulai tumbuh kembali, dengan sebagian kecil muncul lagi. Chu Feng terdiam. Apa masalahnya? Ia sebenarnya berharap Zhou Kuan akan pulih. Sapi jantan itu marah, mengira ular putih telah menyerang, dan hampir membuatnya tersandung. Hanya 2 tanduk, tidak serius. Chu Feng menepuk bahunya untuk menghiburnya. Zhou Kuan langsung menangis, berkata, bukan hanya 2 tanduk. Jika hanya 2, aku tidak akan terburu-buru. Lihat, ada 1 lagi. Sekarang ada 3 tanduk. Ia mengangkat rambutnya yang disisir rapi dan menunjuk ke atas kepalanya. Benar saja. Selain tanduk yang patah tumbuh kembali, sebuah tanduk baru muncul tepat di tengah kepalanya, menunjuk lurus ke atas seperti kepang. Bagaimana bisa ada 1 lagi? Chu Feng juga hampir terdiam. Zhou Kuan mendongak, terdiam, mempertanyakan takdir. 2 tanduk aslinya sudah membuatnya gila, siapa sangka keadaannya akan semakin buruk dengan munculnya tanduk ketiga. Chu Feng merasa cukup simpati. Tanduk ketiga yang menyanjung akan baik-baik saja, tetapi bentuknya seperti kepang yang mencuat, terlalu aneh. Sapi kuning itu menyeringai, bahkan mendekat hingga menyentuh tanduk ketiga Zhou Kuan. Zhou Kuan sangat marah dan ingin menggigitnya, bahkan pada saat ini, sapi tak tahu malu ini masih mengejeknya. Mo, sapi kuning itu meraung, mengukir sebaris kata di tanah, mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik dan secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin memiliki tempat di keluarga sapi di masa depan. Kau, pergi. Zhou Kuan sangat marah hingga giginya sakit. Dia mendorong menjauhkan kuku yang menyentuh kepalanya dan berlari kembali ke halaman belakang dengan kesal. Malam itu, Chu Feng dan sapi kuning itu duduk di halaman, seolah-olah mengagumi bulan,
tetapi sebenarnya menatap tong kayu, dengan putus asa berharap akan keajaiban. Ada seseorang di sini. Tiba-tiba, Chu Feng menjadi waspada. Faktanya, sapi kuning itu sudah menyadarinya, kekuatannya telah meningkat secara signifikan, dan intuisinya jauh lebih tajam. Bersembunyi, jangan keluar, kata Chu Feng, dengan cepat merapikan halaman dan ruangan untuk mencegah apapun yang seharusnya tidak ada di sana terlihat. Bulan purnama yang terang menggantung tinggi, dan malam itu sunyi. Rumah Chu Feng berada di sisi timur kota, di sebelah kebun buah. Hamparan cahaya bulan yang terang menyinari area tersebut, membuatnya tampak bersih dan damai. Seorang wanita tinggi dan ramping mendekat, bermandikan cahaya bulan. Dia sangat cantik, dengan lingkaran cahaya yang samar di sekelilingnya dalam cahaya bulan yang lembut. Lin Wei, itu dia,